Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Dinda Umu. Hadirkan Arumi Bashin, Pro 2 RRI bersama KC Media by UNESA, gelar talk show bahas peran Kartini masa kini. Tingkatkan kesiapan mahasiswa hadapi dunia kerja, BMFEB UNESA adakan seminar Job Career 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, suasana Lebaran 1445 Hijriah masih terasa. Beberapa fakultas di UNESA menggelar halal bihalal sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan. Berikut ini suasana halal bihalal di Fakultas Ilmu Pendidikan serta Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA. Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP UNESA selenggarakan acara halal bihalal dengan tema Sucikan Hati, Eratkan Ukhuwah untuk mengembangkan FIP handal, harmonis, amanah, nasionalis, disiplin, adaptif, dan loyal pada Senin 22 April 2024. Bertempat di Pendopo Ki Hajar Dewantara FIP UNESA dan dihadiri oleh 346 sivitas akademika FIP yang terdiri dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dalam rangkaian acara halal bihalal kali ini, FIP UNESA hadirkan Wakil Ketua 2 Basnas Jawa Timur, Dr. Andes Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI sebagai pembicara. Dr. Andes Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI memberikan wawasan dan inspirasi kepada peserta tentang pentingnya kesucian hati dan kekuatan ukhuwah dalam mengembangkan FIP menjadi lembaga yang lebih handal. Dalam sambutannya, Dekan FIP UNESA, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MPD, menyampaikan pentingnya membersihkan hati dari segala keburukan serta mempererat tali persaudaraan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Selain itu, momentum halal bihalal sekaligus membuka rangkaian acara bulan pendidikan di FIP, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Matlazim MSI. Sementara itu, di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, semarak halal bihalal turut mengundang jajaran dosen purna tugas sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi dengan seluruh sivitas akademika FIKK yang masih aktif. Ketika semua hadir gitu kan, kami yakin bahwa ketika kita bersama maka ada satu momen di mana di situ adalah ada kebersamaan, kemudian dari kebersamaan itu adalah menguatkan dengan prinsip bersama-sama bisa bekerja sama untuk menunjang UNESA PTNBH. Harapan kami adalah semuanya sehat, semuanya bisa semangat, kemudian punya motivasi yang lebih, karena kami yakin ketika di olahraga itu kan semangatnya luar biasa, itu poin yang kita harus punya. Dengan sendirinya ketika semuanya semangat untuk membangun dan itu sebagai fondasi yang menunjang UNESA ke depan, kami yakin melalui semangat tersebut kita akan bisa menunjang semua program-program yang bisa dicanangkan oleh Pak Rektor, sehingga nantinya itu FIK betul-betul berkontribusi di dalam penguatan UNESA PTNBH. Bertempat di Hall Gedung U4, lantai 1 FIKK, acara ini mengangkat tema Spirit Silaturahmi Idul Fitri untuk menguatkan kebersamaan dan meningkatkan kinerja FIKK. Rangkaian acara diisi dengan tausiah dan doa bersama, dilanjutkan prosesi salam-salaman seluruh sivitas akademika FIKK UNESA. Rektor UNESA, Ca Hasan, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan UNESA, Dr. Anda Endah Purnamawati Nur Hasan, turut hadir dan bersalam-salaman dengan seluruh sivitas akademika FIKK. Momentum halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan semangat dalam menjalankan visi dan misi UNESA ke depannya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Rahma melaporkan. Masih dalam nuansa bulan Syawal, Perpustakaan UNESA gelar halal bihalal serta syukuran atas tercapainya akreditasi unggul Perpustakaan UNESA.
Agenda yang dipimpin langsung oleh Kepala Perpustakaan ini mengundang seluruh dosen dan tendik yang beraktivitas di lingkungan selingkung Perpustakaan UNESA. Dalam suasana penuh keakraban, acara halal bihalal dan tasyakuran di Perpustakaan UNESA menjadi momen perayaan keberhasilan institusi dalam meraih akreditasi unggul. Kepala UPT Perpustakaan Profesor Dr. Andes Suroto MA PhD menyampaikan rasa syukur dan bangga kepada seluruh tim yang telah berjuang keras dalam mencapai prestasi tersebut. Kalau halal bihalal yang jelas bertujuan untuk membuat keakraban di antara kantor ini juga mitra-mitra pendukung yang terdekat biar akrab gitu kan. Ini timingnya bagus, timing lebaran gitu. Sedangkan tasakuran untuk akreditasi itu karena UNESA ini kan baru, Perpustakaan UNESA ya, ini baru terakreditasi itu sekarang dan langsung A. Dan itu terus terang jungkir baliknya itu tidak sendirian, tetapi ini nggak mungkin tercapai tanpa kerja keras dari semua pihak termasuk mitra. Makanya ini timing keakraban ditambah syukuran, lengkaplah sudah acara ini dan pantaslah kita lakukan karena sudah terakreditasi. Selain sebagai ajang untuk merayakan prestasi, acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Perpustakaan UNESA. Sebanyak 100 orang undangan, terdiri dari komunitas ruang baca, branding, marketing, dan media menghadiri acara ini. Selanjutnya, dengan adanya agenda ini, diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan menjalin hubungan yang lebih dekat antar sivitas akademika, guna mewujudkan kesuksesan Perpustakaan UNESA ke depannya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2024, RRI Pro 2 Surabaya berkolaborasi dengan KC Media by UNESA menggelar talkshow bertajuk Pro 2 Goes to Campus dengan tema Kartini Masa Kini. 3 tokoh perempuan dihadirkan dalam agenda ini, salah satunya Ketua Perwosi Jawa Timur Arumi Bashin. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April lalu, RRI Pro 2 Surabaya berkolaborasi dengan KC Media by UNESA gelar talkshow bertajuk Pro 2 Goes to Campus dengan tema Kartini Masa Kini pada 23 April 2024. Bertempat di auditorium lantai 7 Gedung Psikologi Terpadu UNESA, 3 tokoh perempuan dihadirkan dalam agenda ini, yaitu Ketua Perwosi Jawa Timur Arumi Bashin, Direktur Humas dan Informasi Publik UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOSMA, dan Chief Eksekutif Regional ACSB, Dr. May Tiana Indrasari STMM. Ketua Tim Bidang Siaran RRI Surabaya Kusumo Winahyu SHMM menyampaikan bahwa 3 narasumber yang dihadirkan diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi khususnya bagi para mahasiswa tentang perjalanan dan perjuangan hidup menjadi perempuan yang berdaya. Kami punya tujuan untuk memberikan semacam informasi kemudian edukasi kepada remaja bahwa kita sebagai remaja, terutama remaja putri, itu harus meneruskan perjuangan Ibu Kartini. Kalau dulu Ibu Kartini itu berjuang bagaimana perempuan itu bisa sekolah, bisa sejajar dengan pria. Nah sekarang remaja masa kini tidak hanya cuma sekolah menuntut ilmu, tapi bagaimana dia juga bisa mengekspresikan dirinya, bisa berbuat total, bisa memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi kepandaian atau kepunyaan atau yang menjadi ide dan kreativitas dari remaja putri. Jadi sebagai perempuan yang mengawali karirnya sebagai aktris hingga menjadi istri pejabat publik, Arumi menyampaikan bahwa setiap perempuan punya tantangan masing-masing dalam berjuang dan tidak ada kata terlambat dalam menempuh pendidikan. Jadi buat perempuan-perempuan khususnya mahasiswi, aku rasa ini era kamu, jadi berkembanglah, terbanglah setinggi langit apapun cita-citanya. Mudah-mudahan semuanya sukses dan terus disupport juga sama kaum laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu setara untuk saling melengkapi, bukan kompetisi. Kolaborasi antara UNESA sebagai perguruan tinggi dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan dapat terus terjalin sebagai sarana mewujudkan visi dan misi lembaga yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Olivia Rahma melaporkan.
Dalam rangka perkuat relasi antar mahasiswa seni rupa, Universitas Negeri Surabaya dan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta adakan kolaborasi pameran seni. Berlangsung selama 3 hari, kegiatan ini menyuguhkan karya seni hasil kreativitas mahasiswa dari kedua kampus. Mahasiswa jurusan seni rupa Universitas Negeri Surabaya dan jurusan seni rupa murni Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta adakan kolaborasi pameran seni pada 19 April hingga 21 April 2024. Kegiatan yang berlangsung di Galeri Rakuti Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta ini dilakukan guna mempererat hubungan antar mahasiswa, khususnya pada bidang fokus kesenian. Mengangkat tema Connection Art Exhibition, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh perwakilan masing-masing dosen seni rupa dari Universitas Negeri Surabaya dan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Keinginan membangkitkan seni rupa Jawa Timur serta geliat bersatu antar seniman muda menjadi alasan terwujudnya kolaborasi antara mahasiswa seni rupa UNESA dengan mahasiswa seni rupa STKW. Pameran ini ada lukisan 2 dimensi, ada video art, ada juga seni rupa 3 dimensi. Untuk totalnya itu seni rupa UNESA ada 16 karya yang submit. Kalau STKW ini ada 16 juga, jadi total itu ada 32 karya yang dipamerkan di pameran Connection. Kolaborasi kedua kampus tertuang dalam beragam karya seni lukis yang dipamerkan. Tak sekedar lukisan kosong, setiap coretan karya memiliki makna filosofi yang ingin disampaikan berupa kepada para penikmatnya. Saya terinspirasi dari teman-teman sih yang suka kumpul bareng, terus kumpulnya itu nggak hanya berkumpul kayak kumpul biasa gitu, enggak, tapi saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman kayak gitu. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diharapkan dapat mempererat relasi dan menyatukan mahasiswa seni rupa, khususnya di Jawa Timur. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA adakan seminar Job Career 2024. Kegiatan ini tak hanya ditujukan untuk mahasiswa UNESA, melainkan terbuka juga bagi mahasiswa kampus dari luar UNESA. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA gelar acara seminar Job Career 2024. Seminar dengan tema Push Your Limit, Push Your Career to Grow and Develop memiliki makna pemberian dukungan kepada mahasiswa sejak dini dalam mempersiapkan diri untuk dapat menentukan masa depan karir yang akan diambil. Tujuan dari adanya kegiatan ini itu bisa memberikan edukasi, informasi dan juga relasi pada peserta yang hadir. Terus kemudian bisa memberikan informasi seputar interview kerja dan juga freelance, dan bisa meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi dunia kerja, dan yang terakhir itu bisa memberikan pemahaman seputar freelance dan strategi menjadi freelancer yang sukses. Menghadirkan pembicara dari Organization and Development Manager and Trainer Specialist, yakni Firly FSA, CBA, CTMP, CHRM, dan Manager Wholesale Engagement in Philip Morris International, Belinda Azhara Irwan Putri. Seminar ini membahas terkait membangun karir freelance yang sukses, tips dan trik interview kerja, hingga praktek sekaligus membedah tes psikotes yang seringkali dilakukan saat memasuki dunia kerja. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium G6 FEB UNESA ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa UNESA. Para peserta aktif dan antusias mengikuti jalannya acara. Berbagai pertanyaan diajukan guna mengulik informasi seputar persiapan dunia kerja. Oke, tujuan saya datang ke sini itu terutama yang jelas itu mendapat ilmu gitu ya Mbak ya. Jujur karena saya pribadi juga masih minim ilmu mengenai hal bisnis, dan juga apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu untuk meningkatkan karir saya nantinya gitu. Terutama kan di bidang bisnis dan ekonomi ya, sesuai dengan jurusan saya seperti itu. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan persiapan dan meningkatkan kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja.
termasuk persiapan menghadapi interview kerja dan tes psikotes sehingga dapat menjadi generasi yang sukses di masa depan. Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dan kritis selama acara berlangsung. Dari Surabaya, Putri Artisna dan Bagas Rinata melaporkan. Menjadi salah satu dari 5 prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA, program studi ilmu komunikasi turut ajukan akreditasi prodi bertaraf internasional. Guna mendukung hal tersebut, Prodi Ilmu Komunikasi UNESA gelar kuliah tamu menghadirkan pembicara dari mancanegara. Hadirkan pemateri dari dosen Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia, Associate Profesor Dr. Mohairi Ahmad, Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA, gelar kuliah tamu bertema Across Border Perspective Digital Media Research Trend in the Global Era. Kegiatan yang berlangsung pada 23 April 2024 di Auditorium I8 Visipol UNESA ini dihadiri dekan, pimpinan, dan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA. Pelaksanaan kuliah tamu ini dalam rangka memperluas wawasan tren riset media digital pada lingkup global. Hal ini guna internasionalisasi Prodi Ilmu Komunikasi UNESA sekaligus langkah untuk mendapatkan pengakuan akreditasi internasional pada tahun 2025. Kegiatan ini semua sebenarnya untuk program internasionalisasi yang di situ untuk case lecture. Jadi nanti kita juga dosen-dosen ilmu komunikasi nanti akan ke UUM yang nantinya juga akan mengajar di sana. Yang UUM ke sini dan juga ini merupakan kolaborasi internasional untuk menunjang prodi ilmu komunikasi untuk persiapan akreditasi internasional yang insya Allah dilaksanakan di tahun 2025 nanti gitu. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Wiwi Sri Utami MPD, menekankan pentingnya pengadaan kegiatan internasionalisasi program studi guna meraih akreditasi internasional. Dengan membahas perihal perkembangan penelitian bidang komunikasi era global, tren komunikasi penelitian media, serta rencana dan strategi komunikasi penelitian media dapat meningkatkan kemampuan riset mahasiswa secara internasional, khususnya pada bidang komunikasi. Saya mengharapkan supaya mahasiswa terutamanya di UNISA ini mampu membuat perubahan dengan kita katakan mengambil inisiatif sama ada secara pribadi ataupun secara kelompok untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran baru dan seterusnya. Kalau boleh saya mendoakan mahasiswa di UNISA ini bila tamat pengajian nanti mampu untuk menjadi entrepreneur di dalam bidang komunikasi dan media. Kuliah tamu ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa terhadap isu atau fenomena penelitian komunikasi di era global. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai salah satu kampus favorit di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya kembali terima kunjungan sekolah menengah atas. Kali ini, giliran SMA Negeri 1 Nganjuk berkesempatan gali informasi seputar jalur masuk, program studi, hingga beasiswa di UNESA. Kunjungan SMA Negeri 1 Nganjuk yang dilaksanakan di Auditorium I8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA pada 24 April 2024 merupakan salah satu agenda aktif yang dimiliki oleh UNESA. Sebanyak 140 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Nganjuk kunjungi Universitas Negeri Surabaya dalam rangka perluas wawasan informasi dan pengetahuan terkait persiapan masuk perguruan tinggi, serta pengenalan secara langsung kampus UNESA. Kepala UPT Humas UNESA, Vindamaya Setianingrum SSMA, menyambut baik kunjungan SMA Negeri 1 Nganjuk yang berlangsung di Auditorium I8 Visipol UNESA. Pada pemaparan materi, Vindamaya berikan penjelasan terkait fakultas dan jurusan di UNESA, termasuk jalur masuk hingga gambaran persaingan dari program studi favorit.
kami perkenalkan prodi-prodi apa saja yang ada di Universitas Negeri Surabaya, tujuannya agar mereka punya gambaran tentang perkuliahan dan mereka punya motivasi untuk setelah lulus SMA itu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Kenapa tujuan utama kok UNESA? Karena dari tahun ke tahun anak buah saya, murid saya tuh banyak yang berminat ke sini, terutama yang jurusan teknik dan IPA dan jurusan bahasa Jepang, bahasa Indonesia tuh banyak yang ke sini, sehingga mereka punya inisiatif usulan minta kunjungannya di UNESA. Para siswa secara aktif dan antusias gali informasi persiapan apa saja yang perlu dihadapi jelang kelulusan dan proses masuk perguruan tinggi. Manfaatnya untuk saya sendiri, saya jadi lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana untuk mengejar kampus-kampus yang sekarang kelas kita sedang jaya. Terus bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita maupun untuk teman-teman juga bisa mengisi dengan termasuk UNESA. Kunjungan sekolah ke UNESA menjadi langkah SMA Negeri 1 Nganjuk untuk memotivasi para siswa kelas 11 dalam mempersiapkan diri melanjutkan studi ke perguruan tinggi, khususnya di Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UDESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Dinda Umu, tetap sehat dan sampai jumpa.